ya, memberikan perhatian khusus kepada mereka. Dan ini surga luar biasa ini. Allah berikan surga yang luar biasa kepada orang-orang yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat, senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menggerakkan jari jemari sahabat untuk menyaksikan kami Studio Quran Al-Ikhlas. Pertemuan kata kali ini akan sama-sama belajar tentang bagaimana berbakti kepada orang tua sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahabat, yuk sama-sama kita bertanya kepada BS bagaimana Allah mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua yang sangat kita sayangi. Bang Sarip, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Ya. Terima kasih Umi ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Bakti kepada kedua orang tua. Ya, betul. Ya. Jadi Al-Quran itu memberikan pengajaran kepada kita bahwa orang tua itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Ya. Jadi kedudukan orang tua itu Allah sandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita diperintah untuk berbakti atau kita mengabdi kepada Allah, setelah itu baru kita disuruh mengabdi kepada kedua orang tua. Ya, ini jadi orang tua memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat di Al-Quran surat ke-4 An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil dzambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, jadi wa'budullah, dan sembahlah Allah, berbaktilah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan apapun, baru wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah, berbaktilah itu. Dan ini ada di beberapa ayat Allah letakkan ini. Ya, ada juga di surat ke-17 ayat yang ke-23. Ya, dengan teks yang hampir sama. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, sama bentuknya. Ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ya, jadi setelah kita diperintahkan bakti atau mengabdi hanya kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Posisinya luar biasa. Ya. Kalau dalam hadis Rasulullah dijelaskan juga sangat tegas sekali itu. Ridallah fi ridul walidaini. Ya, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi orang tua memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ternyata orang tua kedudukannya mulia di dalam Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana nih BS, kalau orang tua kita sudah tua, sudah sakit, dan mohon maaf seperti anak kecil karena usianya sudah lanjut, jadi
lupa, kadang pipis sudah di tempat. Bagaimana kita bersikap? Kadang kan mohon maaf kurang sabar, cenderung marah. Bagaimana Al-Quran mengajarkan? Arzalil umur namanya. Arzail umur. Oh iya, sudah pikun. Sudah pikun. Sudah pikun ya. Bagaimana Quran menyikapi ini? Jadi kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengajaran bahwa tadi bakti orang tua itu kan ihsana. Ya, ihsana itu isi masdar yang bermakna seterusnya, sekarang dan yang akan datang dalam kondisi apapun. Nah, itu Al-Quran juga menjelaskan sangat detail dalam Al-Quran bagaimana kita menghadapi orang tua kita yang sudah mengalami uzur, sakit ya. Itu ada di surat ke-17 ayat yang ke-23 tadi. 17. Iya. Dilanjutkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Sangat tegas sekali Al-Quran ya, dan sangat jelas sekali Al-Quran memberikan kepada kita panduan bagaimana kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang uzur ya, sakit atau tadi sudah tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, ya. Ketika kita dalam posisi bergantian, kita merawat. Dulu kita yang dirawat oleh orang tua kita, sekarang kita yang merawat orang tua kita. Dulu kita dimandikan, sekarang gantian. Ya, mereka mandi, kita yang harus memandikan. Dulu kita disuapi, ya, makan, sekarang gantian. Kita harus menyuapi mereka untuk makan. Semua terbalik. Bagaimana? Ya. Ya, fala taqul lahumā uff. Jangan engkau berkata yang menyakiti perasaannya. Berkata ah. Ya. Orang sekarang kalau bilang boleh dong, ya sama. Prinsipnya kita menolak permintaannya, kita tidak sabar menghadapinya, ya, sehingga terus kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini sesuatu yang dikatakan tanda kita tidak bakti kepada orang tua kita. Berat memang, tapi kita bayangkan betapa orang tua kita dulu sangat berat menghadapi kita gitu loh. Sekarang bergantian. Ya, bergantian kita harus menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita, apapun keadaannya, ya, apapun keadaannya. Jadi banyak memang orang-orang yang merasa sangat berat, akhirnya mencari neni sekarang ya, yang merawat ibunya, merawat orang tuanya, merawat nenek, atau mungkin ada juga yang ditaruh di panti jompo. Ya, ini bukan bukan solusi sebenarnya ya. Karena dia memang harus saatnya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa sih yang dia khawatirkan? Ya paling soal rezeki kan gitu. Biaya ya. Soal biaya. Iya, butuh biaya perawatan, terus juga saya harus kerja gimana, butuh waktu semuanya. Oke lah kita mau ambil neni untuk ngurus anak-anak kita, tapi orang tua kita, tapi tetaplah kita harus muncul, tampil di sana, ya, memberikan perhatian khusus kepada mereka. Dan ini surga luar biasa ini. Allah berikan surga yang luar biasa kepada orang-orang yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana nih BS kondisinya kalau mohon maaf orang tua kita beda keyakinan dengan kita? Apakah kita tetap juga harus berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik, selalu mendoakan juga kedua orang tua kita? Tidak ada bekas orang tua. Betapapun harus kita berbeda keyakinan dengan mereka.
ya, karena jasanya orang tua kita siapapun mereka, Allah hargai, Allah sangat hargai dalam Al-Quran, Allah sangat hargai. Kita buka surat ke-31. 31. Luqman ayat ke-14, ya 14 dan 15 itu sangat jelas sekali Allah sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Yeah. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Okay. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Jelas ya? Ya, jadi jasa Tidak orang boleh tua yang tidak bisa kita ganti adalah ketika orang tua mengandung kita, ya, dalam keadaan lemah, bertambah lemah, ya, ditambah lagi menyusui, ya, nanti setelah melahirkan nyawa taruhannya terus menyusui, itu tidak akan bisa dibayar dengan apapun, tidak akan bisa dibayar dengan apapun. Itu luar biasa. Dan tadi kata Allah, ketika orang tua kita mengajak kita bersekutu, ya, untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah jangan diikuti karena akidah, ya, lakum dinukum waliyadin, tetapi harus mempergauli kedua dengan baik. Tetap harus berbakti kepada mereka. Secara kemanusiaan kita wajib untuk tetap berbakti, menghormati, tidak mencaci maki, tidak berkata-kata yang menolak permintaan beliau di luar tadi, ya, urusan akidah itu. Sangat tegas sekali Quran memberikan. Jadi tidak ada kata orang anak itu tidak berbakti kepada orang tua, itu tidak ada itu. Walaupun beda keyakinan. Walaupun beda keyakinannya. Baik, pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Sudah Allah panggil terlebih dahulu. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya. Tadi semua ayat yang kita buka itu selalu Allah menggunakan isim masdar, ya, ihsanan, ya. Berbuat baik sekarang, besok, lusa, dan akan datang, dan seterusnya. Kendati pun kita sudah ditinggal kedua orang tua kita, tetap wajib kita bakti kepada mereka. Mungkin dulu waktu masih sehat, mereka masih ada, kita kurang menghargai mereka. Kita tidak anggap mereka, baru terasa setelah sudah tiada. Begitu kata Roma Irama, ya. Gimana kita menyikapi ini? Nah, pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, hal baqiya min bir abawaya ba'da mautihima. Bagaimana cara kami berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Naam, kata Rasulullah, ya ada. Ya, yang pertama kata Rasulullah, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima. Doakan keduanya. Mendoakan keduanya. Ya. Wastighfaru lahuma. Mohonkan ampun untuk keduanya. Dan ini kita baca, ya. Karena ini juga ada ayat Qur'annya. Di Qur'annya kita ada perintah dari Allah di surat ke-17 tadi, ayat yang ke-24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kita baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Yang ketiga, wal infadu ahdihima ba'da mautihima. Orang tua kita punya hutang piutang, punya janji, punya nazar yang belum selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu. Ini luar biasa, nanti ada efeknya luar biasa ketika kita habiskan harta orang tua kita sementara masih ada janji yang belum terbayar, ada hutang yang belum terlunasi,
nazar yang belum dilaksanakan, ini akan sangat bahaya sekali. Dan yang keempat adalah wasilatul lati la tusallu illa bihima ba'da mautihima, menyambung tali silaturahmi dengan keluarganya. Kita punya paman, punya bibi ya, punya om, tante, dan ya keluarga-keluarga dari orang tua kita. Kita sambung dengan mereka. Dan yang kelima kata Rasulullah adalah wa ikramu siddiqihima, hormati, muliakan teman-teman orang tua kita. Karena dengan kita menghormati mereka, mereka akan teringat kebaikan orang tua kita. Dengan kita silaturahmi kepada keluarga orang tua kita, mereka akan terkenang dengan kebaikan orang tua kita, dan itu akan mengalirkan pahala buat mereka. Ya, itu. Jadi ya 5 tadi itu. Sesuai dengan hadis. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada orang tua kita. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita yang mati. Sampai kita yang mati. Terus berbuat baik. Ya. Semoga kita Allah berikan hidayah, Allah Amin. berikan taufik, Allah berikan kemampuan untuk senantiasa bisa berbakti kepada orang tua kita selagi mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Itu harapan kita. Agar nanti anak kita juga sama. Amin. Ya, ketika kita sudah tidak ada, mereka akan menunjukkan baktinya kepada kita. Terima kasih BS. Ya. Sahabat, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.